bab 3 kita praktek ya. Kita praktek ya. Praktek yang pertama adalah menerima dan melepas. Tapi sebelum masuk ke praktek kita, aku mau kasih tahu dulu ini sama teman-teman. Nah, Pak Purnomo boleh bantu baca nggak? Ini apa nih tulisan di depan? Bantu baca boleh? Dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan senda gurau. Iya, betul. Teman-teman, jangan terlalu serius ya. Sama Allahnya disuruh bersenda gurau. Mana wajah-wajah yang masih pada tegang? Coba Pak Andi nggak senyum-senyum dari tadi. Di dalam tegang nggak ada manifest masalahnya. Sekarang kalau Allah udah bilang hidup cuma permainan dan senda gurau, terus kita bikin aturan main sendiri. Ini gimana teh? Nggak sesuai. Sama Allah disuruh santai aja. Udah ada solusi kan sekarang? Kalau masih tegang, kalau nggak tahu hukum semesta, nggak tahu siapa diri kita, boleh tegang. Ya, hidup cuma permainan dan senda gurau belaka. Kalau kata istilah di Abundant Revolution, kita mau mengawali segala sesuatu untuk naikin vibrasi di atas yang selaras sama manifest kita, itu Pak Harwanto harus 227. Ada yang udah tahu belum 227? Pak Harwanto, tarik bibirnya ke kiri 2 cm. Coba ayo praktek bareng-bareng. Tarik bibirnya ke kanan 2 cm, tahan 7 detik. Coba. Mana yang belum senyum, nggak aku ajak rilis nih. Udah teh. Dan sudah gurau. Sekarang aku mau tanya sama Bu Yovelin. Bu Yovelin pada saat senyum bisa marah nggak? Bisa emosi nggak? Bisa kesel nggak pada saat senyum? Tidak. Pak Basuki pada saat 227 tarik kiri 2 cm, kanan 2 cm, lalu tahan 7 detik, senyum Pak Basuki. Nah, bisa marah nggak lagi posisi gini? Tidak. Nggak bisa ya? Coba rasain 7 detik ditahan ya, Bu Nawang, Yogyakarta. Tahan 7 detik. Kerasa nggak hati lebar, pikiran tenang? Kerasa ya? Ada hormon endorfin. Ada hormon endorfin mulai terproduksi di dalam tubuh kita. Otak kita itu memancarkan cairan berupa hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Senyum. Dan seketika frekuensi kita naik ke di atas 200 frekuensi duit. Yes. Frekuensi jodoh, frekuensi lunas utang, frekuensi finansial tercapai. Otomatis ya. Oke, Mbak Ana Yuhasti ya. Mbak Luciana 227 dong. Terus ya. Kita mulai 227 untuk releasing. Tapi ingat, releasing jangan mikir yang aduh TVB aku mau narik kesedihan. Enggak, hidup cuma permainan. Ya. Nggak usah sedih-sedih. Mundur 1 langkah sebagai percikan ruh Allah yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Tonton aja sedih itu, lihat aja sebagai penyaksi. Ya, nggak usah melo-melo, hidup cuma permainan. Waktunya kita terbebas dan berkelimpahan. Waktunya kita terbebaskan dari emosi-emosi, waktunya kita bahagia dan berkelimpahan. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Setuju. Kita akan rilis bareng-bareng. Ingat ya, ini hanya permainan dan senda gurau ya. Kita akan rilis bareng-bareng. TVB cara rilisnya apa aja yang dirilis TVB? Boleh difoto ya sama teman-teman. Kita adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Dan 3 hal ini yang menjadi limitasi kita. Yang tanpa batas, melihat yang terbatas, itu penderitaan. Apa yang terbatas? Bukankah sedih membatasi kita? Bukankah trauma membatasi kita? Jadi yang membatasi kita adalah boleh nggak diizinkan, diterima, dan dilepaskan bagasi emosinya. Dilepaskan juga keinginan dasar untuk mengontrol. Harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Hidup milik kita kan? Hidup kan ada yang punya, bener nggak? Setuju nggak, Mas Andi? Mas Arjuna?
hidup itu udah ada yang Setuju. ngatur secara otomatis. Setuju. Kamu sekarang udah Setuju, tinggal Teh. enak sama materi ini, beneran. Udah tinggal enak sama materi ini. Jalanin aja deh SOP-nya udah. Kalau kesel udah terima dan rilis aja, udah tahu tools-nya. Yang harus kita lepas adalah emosi, keinginan dasar, dan ego. Ego itu apa, Teh Feby? Ego itu adalah mentalitas diri yang merasa jadi korban. Nah, siapa yang sekarang nih masih merasa aku jadi korban, Teh Feby, aku menderita, Teh Feby, aku kesel, aku terzolimi, masih ada? Mau Sayang, Teh. dipegangin Sayang. Iya, mau dipegangin terus looping atau mau dilepas, Ibu? Dilepas. Biar terbebas, bahagia, dan berkelimpahan ya, Mbak Eka ya. Amin. Oke. Amin. Oke, sekarang bagaimana tahapannya, Teh Feby? Ini 3 yang akan kita kosongkan. Pertama, kita akan ada 2 fase. Di bagasi emosi kita akan merilis dengan pertanyaan, lalu berikutnya merilis keinginan dan ego itu menggunakan ruang seperti ini. Ada awan hitam, kita izinkan keluar lewat pintu depan. Tapi start yang pertama tuh ini. Aku mau tanya dulu sama teman-teman. Di dalam kehidupannya teman-teman, masih ada nggak cerita ini? Ini kan pikiran kita ya. Masa kini, masa lalu, masa depan. Pikiran itu biasanya akan menyeret-nyeret kita ke masa lalu dalam judul. Rasa putus asa, masih ada nggak? Rasa sedih, ada nggak? Cemas, ada nggak? Rasa bersalah, sakit hati, benci, ada nggak? Ada. Ada semua, Teh. Lalu, Ada semua. mau dipegangin terus atau mau diizinkan Rilis. rilis ya? Lepas. Biasanya di masa depan itu kita dibawa ke masa depan dalam rasa khawatir, rasa takut, rasa bingung, rasa marah, rasa cemas. Ini biasanya pikiran tuh membawa kita ke judul ini. Masih ada nggak? Takut, bingung, panik, khawatir, marah. Masih ada nggak? Ada, Teh. Masih ada. Nah, Masih ini ada. mau terus Masih. nyangkut, jadi Masih ada. izinin dilepas. Izinin dilepas ya. Oke, Dilepas. Oke. Teh Feby, cara kerjanya gimana? Proses melepasnya, Teh Feby, gimana melepasnya? Gini. Rasa-rasa ini kita rilis dengan tahapan. Rasa nggak nyamannya, rasain dengan jujur. Aduh, ada rasa nggak nyaman, ada rasa putus asa, sedih. Jujur aja sama perasaan itu. Nggak usah dimanipulasi positive thinking, ditutupin, nggak usah. Nggak usah ditutup-tutup dengan positive thinking, nggak usah. Rasain aja rasa itu apa adanya. Ya, jujur aja sama rasa itu. Karena kunci merilis adalah menerima. Terima kisah hidupmu, pernah disakiti, pernah dizolimi, pernah dimarahi, pernah dikecewakan. Terima semua. Tapi kuncinya gini, masalah itu kan terjadi sekarang di 2025 ya, Mbak Linda, Mbak Dian, kan terjadi di sekarang nih, rasa nggak nyaman yang tadi dijawab nih, masih ada, ini kan di 2025. Ini tuh cuma cerita loopingan, ya, cuma pantulan. Akarnya dari mana? Akarnya tuh dari masa kecilmu. Jadi nanti kita akan flashback ke masa kecil, ada nggak rasa sedih itu, cemas itu di masa kecil yang belum diterima dan belum diikhlasin, belum dilepas. Lalu itu kita izinkan, kita terima, dan kita lepaskan kembali ke cinta murni tanpa batas. Di awal cerita hidup kita itu terurai, selesai, nanti realita di sini akan beres dengan sendirinya. Begitu cara kerjanya. Ya. Gimana? Iya, kita memaafkan cerita masa lalu di masa kecil kita, ya, kita memaafkan, mengikhlaskan semua cerita masa kecil kita. Misalnya, Mas ada kemarahan sama orang tua waktu masa kecil. Saat itu belum diterima dan belum diikhlasin, itu teh harus diikhlasin dulu. Karena masalahmu yang sekarang itu dari loopingan dari cerita akar di masa kecil. Contoh, Mas Arjuna, Mbak Dian punya perkebunan teh, ya. Mbak Dewi, Astri, Suyati punya perkebunan teh. Mbak metikin nih pucuk tehnya, dipetik, ya. Mbak Dian juga metik kebun tehnya. Kira-kira 2 bulan lagi pucuk teh itu muncul lagi nggak? Muncul.
muncul. Muncul. Itu cerita looping. Karena diberesin cuma di saat ini doang, yang cerita lalunya kamu nggak tahu itu masih menyala di bawah sadar. Satu-satunya cara awalnya diberesin juga gitu. Ya, ketika akarnya udah dicabut, kira-kira 2 bulan kemudian bakal muncul lagi nggak kalau akarnya dicabut? Nggak akan. Clear ya? Clear ya? Nantinya ya. Kenapa kita harus flashback ke masa lalu? Jadi selesai itu ketika akar udah dicabut. Kalau mau jalan kompas, kalau mau jalan tol yang super tol dalam 5 hari beres misalnya, sadari bahwa teman-teman itu bukan emosi ini, bukan sedih ini, bukan tubuh ini yang menderita. Sadari bahwa teman-teman itu adalah ini. Ketika ini ada emosi, selama ini kan kita gini, si kesel, sebel nih masih melekat ya di kita, kemelekatan, masih begini nih. Lalu teman-teman mundur 1 langkah, ini emosi, sedih, takut, teman-teman yang ini nih, percikan ruh yang tanpa batas dan berkelimpahan. Tidak melekat di emosi ini. Aku bukan emosi ini, aku yang sadar sebagai ruang kesadaran. Itu langsung terurai, enggak looping. Itu kalau mau cepat, tapi jam terbang, nanti kan kita juga bareng-bareng, ya. Sekarang kita praktek dulu untuk yang melepas emosi yang pertama, yang ini, ya. Caranya dengan terima dulu semua cerita hidupmu, ya, jujur sama rasa itu, rasakan penuh. Intinya adalah rasakan itu dan izinkan terlepas, kembali dia ke samudera cinta tanpa batas, kembali dia ke titik core dari kesedihan. Jadi ini sedih, itu tuh kayak permen, bungkus permen, dalamnya itu cinta. Karena kan cinta itu ada bahagia, ada sedih, jadi dua-duanya itu cinta gitu. Dua-duanya itu adalah manifestasi dari cinta murni tanpa batasnya Allah. Jadi pada saat ada kebahagiaan kita terima, pada saat ada sedih kan ada pesan di situ, bener nggak? Ada pesan semesta kan di situ yang harus kita tangkap. Oh ternyata masih ada bagasi emosiku yang harus aku lepas gitu. Ada pesannya di situ. Nah pesan itulah yang harus kita pahami. Sekarang kita mulai ya, releasing. Lakukan dengan 227. Ingat, hidup cuma permainan dan senda gurau. Kita mulai dari yang judul-judul di masa lalu, rilis untuk judul putus asa dan sedih, ya. Sekarang teman-teman kita sadar nafas syukur dulu. Teman-teman stop dulu sebentar, boleh nggak? Stop dulu sebentar. Boleh. Boleh ya. Sekarang teman-teman stop dulu sebentar. Pikirannya dibuat santai, pikirannya izinkan untuk menyadari nafas. Taruh pikirannya di ujung hidung, sadari nafas masuk. Tarik nafas masuk lewat hidung. Energi tanpa batas masuk. Energi kelimpahan masuk. Energi cinta masuk. Energi kesehatan masuk. Energi kebahagiaan masuk. Dan pada saat energi masuk, udara masuk lewat hidung. Teh Dian bisa ngerasain nggak udara masuk lewat hidung tuh dingin gitu, lewat bulu-bulu hidung. Terasa nggak Teh? Terasa, Pak. Oke, good. Rasakan udara masuk lewat hidung. Itu adalah energi tanpa batas. Teman-teman tahu nggak? Nafas ini yang menjembatani diri teman-teman ini dan energi tanpa batas di luar tubuh teman-teman. Inilah jembatannya, lewat nafas yang mengantarai tubuh teman-teman yang berisi energi dengan di luar tubuh teman-teman yang tanpa batas. Energi tanpa batas dijembatani oleh nafas ini. Rasakan pelan-pelan udara masuk, energi tanpa batas masuk. Dia memasuki rongga kepala kita, menyejukkan kepala kita. Jika tubuh kita sedang sakit, energi tanpa batas ini menyelimuti rasa sakit itu, dan dia meregenerasi sel
Sel-sel tubuh di dalam tubuh yang sakit, di kepala diperbaiki, di tangan diperbaiki, di kaki diperbaiki, di lutut diperbaiki, di jaringan jantung kamu diperbaiki, paru-paru, leher, tiroid, semuanya diperbaiki. Termasuk teman-teman mungkin yang punya sakit kanker, leukemia, sakit apapun. Pada saat sadar nafas syukur kali ini, bayangkan energi tanpa batas masuk, energi kesehatan masuk. Energi itu berupa cahaya yang memberikan daya hidup luar biasa kepada sel-sel tubuh kita. Dan di dalam usia teman-teman yang mungkin terjadi regenerasi sel akan menjadi normal. Ada penurunan fungsi sel akan membaik. Regenerasi sel yang tadinya tidak normal akan menjadi normal dan baik kembali. Tubuh disehatkan, tubuh dibugarkan, tubuh berfungsi sebagaimana mestinya. Teman-teman yang punya sakit asma, tiba-tiba lega, tiba-tiba melebar paru-parunya. Energi tanpa batas ini luar biasa, teman-teman, untuk menyembuhkan diri sendiri. Hanya dengan sadar nafas syukur, alumni Abundant Revolution yang sakit kanker payudara dan kanker rahim dinyatakan hasilnya bagus. Hanya dengan sadar nafas syukur di pagi hari dan malam hari. Ketika ada teman-teman semua yang sakit di bawah cerita sakit kanker, pasti akan sembuh jika merutinkan sadar nafas syukur ini. Ini luar biasa, teman-teman. Powernya luar biasa. Dan teman-teman bisa mengakses sadar nafas syukur ini kapanpun teman-teman mau. Pagi, siang, sore, malam, me time-nya sadar nafas syukur. Energi tanpa batas masuk. Energi ini berupa cahaya seperti sinar matahari. Dia menerangi tubuh ini. Dan di dalam tubuh teman-teman ada bagasi emosi. Kesedihan, kecemasan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran. Lalu emosi-emosi ini ketika bersentuhan dengan energi tanpa batas, dia melebur, dia terurai, dia keluar di dalam nafas keluar, kembali kepada cinta murni tanpa batas. Dia terurai dan tidak terjadi looping lagi. Lalu lakukan lagi nafas masuk. Energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi kesejahteraan masuk, energi uang masuk. Segala energi masuk, energi cinta masuk. Mbak Dian masih kerasakan rasa dingin di dalam hidung ketika sadar nafas masuk, energi tanpa batas masuk, masih kerasa? Kerasa ya? Teman-teman semua, pada saat energi tanpa batas masuk lewat hidung, kita bisa merasakan ada udara yang masuk lewat hidung, rasanya tenang sekali, rasanya damai sekali. Teman-teman tahu nggak? Bu Dewi tahu nggak? Mas Arjuna, Mbak Dia tahu nggak? Bukankah Allah hadir lewat nafas ini ya? Allah bisa kita rasakan kehadirannya lewat nafas. Dia mewujud dalam nafas dan kita bisa rasakan di dalam hati kita dia hadir di sini saat ini sekarang. Bahwa yang dibilang Allah itu adalah energi tanpa batas. Itu adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Batas itu yang bisa kita pikirkan dalam pikiran kita. Kenyataannya melebihi pikiran dan melebihi imajinasi kita. Tapi nyatanya nafas inilah yang bisa kita rasakan. Ketika kita sadar nafas syukur, kita rasakan Allah hadir di sini dalam nafas. Bukankah kita pernah mendengar bahwa Allah ada di sini bahkan lebih dekat daripada urat leher? Dia lebih dekat daripada urat leher. Nyatanya dia hadir dalam nafas. Bukankah hanya nafas yang tidak pernah meninggalkan kita? Bukankah hanya nafas yang selalu ada dan setia untuk kita. Bahkan ketika kita tidur, dia tetap memberikan kehidupan buat kita. Sadari nafas, sadari Tuhanmu ada di sini saat ini sekarang. Sadari dia menyelimuti dirimu, dia ada di semua lingkup hidupmu.
Bukankah Rumi pernah bilang, dimanapun kamu melihat, di sana selalu ada wajah Tuhan dan wajah Allah. Itu adalah energi tanpa batas yang kita hirup dan kita sadari saat ini. Teh Dian bisa ngerasain nggak lembutnya hembusan nafas ini? Allah hadir di sini saat ini sekarang. Pada saat kita merasakan Dia hadir di sini sedekat nafas, lebih dekat daripada urat leher. Lalu nikmat mana lagi yang mau didustakan sama Mas Arjuna dan teman-teman semua? Wabi aya'i rabbikum atukaziba. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan ketika Allah sudah sedekat ini? Ketika Allah dekat bersama-sama kita, masalah apa yang gak bisa selesai? Semua masalah bisa selesai. Solusimu udah ada sekarang. Semua goalsmu ada sekarang. Kita butuh merilis dan melepaskan. Sekarang sadarin nafas masuk dan kita mulai akan rilis. Kita flashback teman-teman, kita flashback ke rentan kehidupannya Mas Arjuna dan teman-teman semua. Kita flashback usiamu saat ini dari awal kelahiranmu sampai sekarang. Dari manakah akar dari semua masalahmu saat ini? Teman-teman bilang masih putus asa, masih cemas, masih bingung, masih khawatir, masih panik. Dari manakah akarnya? Ini 2025 hanya loopingannya, hanya pantulannya, pantulan cerminannya. Tapi asalnya dari mana? Yuk kita flashback, teman-teman. Flashback ya. Kita flashback ke rentan kehidupan teman-teman dari awal. Ya. Flashback dari masa Mbak Dian, Mas Arjuna, dan semua teman-teman di kandungan ibu. Ada nggak cerita putus asa dan sedih dirasakan? Ada nggak cerita kesedihan di sana? Flashback ke masa lalu, flashback ke masa lalu. Dari dalam kandungan ibu, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, SD ke bawah, ya, 12 tahun ke bawah berarti. Ada nggak? Kalau ada, izinkan hadir naik ke permukaan. Ada nggak teman-teman? Ada. Izinkan hadir naik ke permukaan. Emosinya dari bawah sadar, izinkan hadir naik ke permukaan. Sensasi emosinya, peristiwa di masa kecil itu pasti berinteraksinya sama ibu bapak ya, atau sama kakek nenek mungkin kalau yang nggak diasuh ibu bapak. Boleh ya? Oke. Ketika emosinya diterima, boleh nggak emosi sedihnya ini disambut kehadirannya? Izinkan sambut. Izinkan disambut. Boleh nggak disambut? Kisahnya, emosinya, orang-orang di balik cerita ini disambut sama Pak Andi, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya? Lalu lihat lagi kisah sedih itu. Pak Andi dan teman-teman boleh nggak berdamai dulu sama emosi dan peristiwa itu? Berdamai dulu, duduk dulu sama sedih itu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan? Penolakannya dilepas, terima sensasi emosinya, dan orang-orang di balik cerita sedih itu boleh nggak diizinkan dimaafkan sama Pak Andi dan teman-teman dan diikhlaskan? Boleh nggak dimaafkan? Boleh. Boleh ya? Ikhlasin ya teman-teman. Boleh ya? Boleh. Oke. Sekarang si putus asa, sedih, cemas, rasa bersalah, sakit hati, benci sama semua rentetan cerita kisah hidupmu, kepedihan, kesedihan, mau dipegangin terus atau mau dilepas? Dilepas. Mau dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi, apakah teman-teman semua putus asa itu, sedih itu, emosi itu, atau yang sadar bahwa itu semua ada? Yang sadar itu semua ada. Oke, good, bagus. Putus asa, sedih, cemas, rasa bersalah, benci, lepas ya. Udah kembali terurai ke cinta murni tanpa batas. Sekarang berikutnya yang sebelah sini, takut, bingung, panik, khawatir, marah, ya.
Izinkan flashback lagi ke masa kecil. Flashback. Dari dalam kandungan ibu, ada nggak rasa takut, bingung, khawatir, cemas, marah? Ada. Lalu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, SD, periode SD, ada nggak? Ketakutan, ada nggak? Ada. Kemarahan yang dipendem, ada nggak? Ada. Ada ya teman-teman. Ketakutan, kebingungan, kepanikan di masa kecilnya teman-teman, ada ya? Ada. Oke, sekarang semua peristiwa kemarahan itu, kekhawatiran itu, izinkan emosinya hadir naik ke permukaan, izinkan hadir peristiwanya, izinkan hadir orang-orang di balik peristiwa itu. Boleh nggak diizinkan sama teman-teman diterima? Kisahnya, kisah sedihnya diterima boleh nggak? Boleh. Disambut boleh nggak? Boleh. Kalau ada teman-teman yang merasa berat sama ini, mundur dulu 1 langkah ya, sebagai percikan semesta tanpa batas dan lihat emosi ini, ya. Mundur 1 langkah, ya. Dengan semua kisah ini, Mbak Eka, boleh nggak Mbak Eka duduk dulu sama emosi itu? Duduk dulu sayang. Berdamai sama emosi itu boleh nggak sayang? Boleh ya? Boleh ya? Sekarang peristiwanya, sensasi emosi di balik kisah cerita masa kecil itu, orang-orang di balik cerita itu, boleh nggak sama kamu dimaafkan, diikhlaskan cerita emosi marah, khawatir, takut, ikhlasin, maafin semua orang-orang itu boleh nggak? Maafin boleh nggak? Boleh ya Mbak Eka, teman-teman semua boleh dimaafin? Boleh. Boleh ya Mbak Farida? Maafin ya, Mbak Dian. Mbak Putri boleh nggak maafin? Kisahmu. Itu kan kumpulan memori, sayang. Sekarang kan udah tahu. Kamu adalah percikan semesta yang tanpa batas. Sebagai percikan semesta yang tanpa batas, bagian dari energi tanpa batas, mungkin nggak megangin sedih, takut, khawatir? Mungkin nggak? Enggak. Lepasin boleh ya? Boleh. Ya. Izinkan sama Mbak semua, ikhlasin ya, semua ceritamu ikhlasin. Kamu kan mau lahir kembali dalam kesadaran dan kelimpahan kan? Nggak ada jalan lain selain melepas ini semua sayang. Kalau nggak dilepas looping masalahnya. Ya, izinkan penolakannya dilepasin, terima emosinya, terima semua kisah perjalanan hidupmu. Boleh ya? Boleh. Mau dipegangin terus atau mau dilepas teman-teman? Lepas. Ya. Boleh dilepas. Boleh. Mau dilepas. Mau. Kapan? Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi. Apakah teman-teman semua adalah emosi kemarahan itu, kekhawatiran itu, kecemasan itu, atau yang sadar melihat itu semua ada? Sadar. Melihat itu semua ada. Oke. Oke. Sekarang rasanya gimana? Sedikit lebih lega nggak? Sedikit lega. Lega ya? Iya. Ada sisa-sisa nggak? Sesek. Nah, kalau Ada. ada yang sesek Masih nggak ada apa-apa. sisa. Masih ada sisa, nggak apa-apa. Kita pakai sesi 2 yang pakai ruang. Kalau ada rasa sesek nggak apa-apa, natural. Sesek tandanya masih ada penolakan. Ya, kita izinkan lepasin nanti ya, pakai cara ruang. Tadi baru emosinya. Sekarang emosi, di balik emosi itu ada satu hal yang namanya keinginan untuk mengontrol. Harusnya kan nggak begini. Ada nggak keinginan mengontrol kayak gitu teman-teman? Ada nggak? Ada. Boleh izinin dilepasin aja ya. Kita serahin ke semesta aja ya. Dengan kecerdasan yang ngatur. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Nanti kita lepasin pakai cara ruang. Seperti ini ya. Bayangkan teman-teman semua adalah tuan rumah bagi rumahnya teman-teman. Ada emosi berupa tamu. Ada teman-teman adalah tuan rumah. Di dalam rumahnya teman-teman ada tamu. Tamunya itu adalah awan hitam. Ya, awan hitamnya itu adalah emosi, marah, cemas yang tadi tuh, ya. Lalu ada keinginan pengen ngontrol kehidupan. Ya, ini lepasin aja. Biar semesta aja yang ngatur dengan indah hidup kita, ya. Lalu ada ego yang merasa diri jadi korban. Mau dipegangin terus atau diizinin keluar lewat pintu depan nih, kembali ke asalnya. Mau dipegangin atau mau dilepas?
Lepas. ya. Keluar. Oke, nanti buat video dalam pikiran ya. Awan hitam emosi, keinginan, ego keluar lewat pintu depan. Ya, keluar lewat pintu depan. Lalu teman-teman yang punya utang, siapa yang punya utang? Ada. Kalau ada teman-teman yang punya utang, Ada. bayangin awan hitam yang ini. Ada tulisan Ada. utangnya, misalnya 1 miliar Ada. misal, atau 500 juta, atau 50 juta. Terserah ya, Ada. teman-teman angkanya di berapa. Tulis di sini, lalu izinkan awan hitam ini keluar juga lewat pintu depan. Oke, teman-teman? Bisa ya? Sekarang buat video dalam pikiran. Kalau teman-teman susah ngebayangin awan hitam, bayangin aja asap hitam. Kalau orang bakar sampah kan ada asap-asapnya itu hitam. Nah, asap itu ada di rumah. Nah, izinkan asap hitam itu keluar lewat pintu depan sampai kosong, ya. Sampai rumahnya bersih, kosong dari emosi, dari keinginan pengen ngatur, dari ego diri merasa jadi korban, dari utang kalau teman-teman ada utang. Ya, buat video dalam pikiran sampai kosong, ya teman-teman. Dicek lagi nanti ruangannya, lokasi-lokasi tempatnya sampai bersih kosong keluar lewat pintu depan. Sekarang buat video dalam pikiran, bayangkan ada awan hitam di situ, emosi, keinginan, ego, dan kalau ada yang punya utang, ada awan hitam utang, bayangkan keluar lewat pintu depan sampai kosong. Lakukan dengan cinta, lakukan dengan welas asih. Kalau ada yang susah nggak mau keluar awan hitamnya, dipeluk aja. Karena itu bagian dari kita sendiri. Peluk dan bilang, I love you. Aku izinkan kamu kembali ke samudra cinta tanpa batas. I love you. Emosi-emosi ini. Ya, lakukan sampai kosong. Yang santai aja lakukannya. Silakan, kalau udah kosong kasih tahu aku. Kalau mau cepat sambil 227 juga boleh, senyum. Bayangin ada awan hitam, lalu kita tarik wajah kita, bibir kita 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, senyum tahan 7 detik, lakukan 227 sampai kosong. Teteh, kok Ya. aku ngelihatnya mereka tuh pada ngumpul di atap pintu semua ya, terus Nggak apa-apa sayang, Kayak- izinkan keluar lewat pintu depan sampai kosong. Pelukin mereka, bilang I love you, izinkan dia keluar lewat pintu depan sampai kosong. Ini kita mau ngebersihin data laptop sayang. Sudah Data di kosong. laptopmu ya, biar dia kayak merealita mau di keluar, dalam. Ya, kayak mau keluar Sudah kayak kosong. enggak gitu teh. Pusing teh. pusing. Oke, kalau pusing, peluk rasa pusingnya. Bayangkan energi tanpa batas masuk lewat hidung. Lalu energi itu masuk ke kepala kamu, menyelimuti kepala kamu. Energi cinta menyelimuti kepala kamu. Pusingnya lama-lama transparan, terurai dan hilang. Pelan-pelan sayang lakukan. Karena kan dia udah bertahun-tahun ada di dalam tubuhmu. Izinkan mereka pulang kembali ke samudra cinta tanpa batas. Lakukan dengan cinta dan welas asih. Teh, Iya, sayang. bisa, Iya sayang? nggak bisa. Nggak Masih. bisa. Ya. Pertama nih, kok aku juga nggak bisa ya? Oke, mundur 1 langkah. Kamu jangan pegangin emosinya. Bayangkan kamu adalah percikan ruh dari Tuhan yang melihat ada emosi itu. Kamu peluk coba sayang. Peluk emosi itu. Bilang, I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. Aku izinkan kamu ya pulang ke asalmu, cinta murni tanpa batas. Kalau masih nggak bisa, rasakan dulu kehadiran dia. Dia itu cuma pengen dirasakan keberadaan dia ada dan kamu terima, say.
Rasakan dulu kehadiran dia, bukan sebagai yang membebani kamu, bukan sebagai yang bikin kamu sedih, tapi rasakan keberadaan dia itu sebagai cinta, bagian dari dirimu sendiri. Pelan-pelan, pelan-pelan sayang, pelan-pelan, sampai kosong. Sampai kosong. Dan cara seperti ini satu minggu ke depan lakukan lagi ulang, karena nggak akan selesai hanya dalam waktu 1 kali di Zoom ini aja. Saranku habis Isa nanti lakukan lagi besok selama 1 minggu. Teh, kok itu ya, apa namanya, ada awannya sama orangnya keluar dari pintu sekalian ya? Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, boleh. Pokoknya sampai bersih aja. Ruangan rumahmu sampai bersih, nggak ada apapun kecuali kamu. Yang tanpa batas. Teh, kalau misalnya bersendawa itu salah satunya keluar juga nggak sih Teh? Iya, itu detox sayang. Energinya lagi dibersihin kayak kamu nyapu gitu. Itu sendawa. Itu bagus. On proses itu bagus. Teh kok jadi ngantuk sekali? Oh ngantuk bagus lah. Oke, nggak apa-apa ngantuk, nggak apa-apa normal. Susah ngebayangin. Apa sayang? Susah ngebayangin awan hitamnya gitu. Oh, kalau susah ngebayangin awan hitamnya, ibu bayangin ibu merem di dalam rumah ibu ada bola. Bisa nggak ngebayangin bola dalam rumah? Coba merem. Bayangin bola dalam rumah bisa nggak? Bisa. Ada bola tuh di rumah Teteh. Bisa. Bayangkan bola itu adalah bagasi emosi, dan bagasi emosi itu berupa bola keluar lewat pintu depan. Bisa ya? Bisa ya, Teh? Ini enak banget deh, tangan sama kaki, telapak tangan sama telapak kaki nggak enak. Jadi keringetan banget gitu. Nggak apa-apa, itu proses sampah-sampah tubuhmu dibersihin, say. Nggak apa-apa, normal. Jadi pengen nangis, gimana itu? Nggak apa-apa sayang, kalau nangis aja. Jujur sama rasa aja, nangis aja nggak apa-apa. Nangisin aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nangis aja. Ya. Teteh. Apa sayang? Ya. Teteh. Ya Mbak Dian, ya. Saya takut. Takut? Saya malah jadi takut, soalnya takut teringat lagi gitu. Oh enggak apa-apa sayang. Kan isinya semua cinta. Ya. Ini cinta semua kok, nggak perlu takut. 227, ingat tadi kalimat hidup cuma permainan. Oke? Ya betul. Kan nanti Budian ditemenin aku sebulan. Tenang aja, kita posap-posapan ya. Teh, aku mau tanya nih, Teh. Boleh. Ya, Mbak Dewi. Ini aku kan sama kucing ya di sampingku. Ini kucingku pada ini banget loh, apa? Kayak happy sekali gitu ya. Tadi dia santai-santainya, sekarang dia aktif banget gerakannya. Apa emang itu ada dampaknya juga ya? Oh iya jelas dong. Energi kamu kan udah jadi energi tinggi. Udah jadi energi Dia lincah banget. Ya oke, kita beresin dulu. Udah kosong belum? Biar materi semua bisa aku delivery nih. Udah kosong belum? Ya. Saya itu nggak sama kayak ibu tadi, nggak bisa bayangin asapnya. Tapi saat releasing tadi tuh keringet banget sampai sekarang. Nggak apa-apa. Pokoknya bayangin ruangan rumah kamu bersih aja deh, dari debu atau apapun, dari emosi, dari semuanya. Bayangin aja bersih, keringetan nggak apa-apa. Nanti kan bisa diulang dan kita bisa komunikasi. Oke? Ada yang udah Kayaknya nggak sanggup deh Teh. Lanjut besok aja bisa nggak? Lanjut besok aja Teh. Nggak bisa. Kayak nyangkut di dada, terus. Ada yang nyangkut di dada. Diam dulu sebentar boleh nggak? Energi tanpa batas masuk lewat hidung. Energi tanpa batas itu berupa cahaya. Dan cahaya itu menyelimuti dada kamu yang tadi ada nyangkut-nyangkut. Ya, diselimuti oleh itu, lalu tiba-tiba yang nyangkut-nyangkut tadi itu terurai. Bayangkan yang nyangkut-nyangkut tadi itu terurai. Ya. Izin Teh.
Ya, dengan kita selesaikan Weni. dulu nih, ya, gimana? Izin Teh Gimana? dengan Weni. Ya, Weni. Sebelumnya Ya, kan saya sebelum ikut ini, ya, saya sudah sering dengar ngaji Roso, jadi saya coba gitu ya. ya. Nah sekarang itu kadang males mikirinnya, udah bodo amat, nggak bisa mikir, jadi entah apakah itu plong ya, jadi udah biarin aja, pokoknya nggak bisa mikir gitu. Perasaan saya emang udah plong, tapi udah males gitu mikirin itu, biarin aja gitu. Itu termasuk udah lepas belum sih? Harian, nanti tetap looping. Itu nanti tetap looping, sayang. Ikutin prosedur ini deh saran aku. Suatu saat nanti meledak itu, yang menyala di bawah sadarnya. Jadi tetap harus rilis pakai cara ini. Ya. Teteh, ya. Teteh, kalau punya aku kok lucu ya, Gimana? antara awan satu sama awan lain saling ngampirin, terus mereka kayak pengen keluar bareng-bareng, tapi stucknya di pintu. Nggak apa-apa, lalu dipeluk, bilang I love you, biar mereka keluar. Oke? Kita beresin ya, ini materi kita masih banyak loh. Ini udah mau 10:30. Ya? Udah kosong? Siapa yang udah kosong? Udah, Teh. Udah ya? Udah kosong. Ya? Saya udah kosong, udah ya? kosong. Oke, Sudah, udah agak tenang ya, udah agak Oke. tenang ya. Oke ya, udah agak tenang. Sekarang ketika udah kosong, kita akan masuk materi berikutnya adalah quantum jam, ya. Ketika udah kosong, udah lega, udah tenang, berarti bagasi emosi udah terangkat, bentuknya jadi seperti ini, jadi terang bangunan rumah kita. Lalu kita akan quantum jam. Quantum jam itu apa? Quantum jam itu adalah melompat secara realita dari rasa apa yang kita mau di masa depan, itu kita tarik di sekarang. Contoh, ketika utang belum lunas, utang lunas di masa depan itu rasanya kita tarik di sekarang. Bahagianya, senangnya, happy-nya, gembiranya, itu kita tarik di sekarang. Itu namanya quantum jam. Caranya 5 panca indera kita bersensasi, kita kasih bahan bakar roket emas berupa rasa bersyukur dan bahagia. Sekarang aku tanya, siapa yang pengen jodoh ya di sini? Ada nggak? Mau quantum jamin jodoh ada nggak? Ya Teh, saya Siapa? Teh. Mbak Putri. Oke, Mbak Putri. Ada yang mau quantum Saya mau, jamin? Teh. Oke. Saya mau, Teh. Oke, Mbak Kurnia. Nanti yang pada mau dedikasi jodoh, japri aku ya. Yang dedikasi jodoh nanti japri aku ya. Karena besok aku ada kelas khusus yang mau jodoh. Ya. Itu nanti praktek quantum jam aku waktu itu, aku set goal jodoh di Juli, aku ketemu suamiku, kan suamiku yang pertama meninggal ya, ketemu suamiku tuh di Agustus. Lalu kita taruh 3 bulan, lalu setelah itu nikah. Jadi proses dari set goal quantum jam sampai pernikahan itu 4 bulan. Artinya kalau teman-teman bisa jalanin praktek ini bareng-bareng ngikutin cara aku itu, 2025 berarti bisa ada pernikahan. Ya. Nanti japri aku ya yang punya goals untuk judul pernikahan. Tadi ada Mbak Putri sama Mbak Kurniana ya. Lalu yang punya goals finansial siapa? Teh Yang Febi. finansial. Ya. Saya juga Teh. Aku Finansial, Mbak aku Widi. finansial. Oke. Finansial. Siapa? Aku finansial. Aku Mila. Finansial Nanti Teh. teman-teman Ayah Teh, finansial. teman-teman ya oke, finansial. Teman-teman nanti buat video dalam pikiran jumlah misalnya quantum jam 100 juta lebih per bulan gitu ya. Quantum jam 100 juta lebih per bulan atau nggak tahu teman-teman mau 200 juta, 300 juta. Tapi patokannya pendapatan teman-teman tertinggi selama hidup teman-teman di berapa? Contoh 50 juta. Berarti quantum jamnya 2 kali lipat dulu, jangan langsung 1 M. Ya. Nanti pikirannya nolak gitu. Jadi kalau misalnya 50 juta, langsung 100 juta quantum jam. Kalau 100 juta, jangan langsung 50 miliar. Kalau 100 juta, berarti 200 juta, gitu ya. Lalu yang teman-teman punya goals lunas utang siapa? Saya Teh. Ada, Mas. Mas Saya. Nah, nanti yang punya goal lunas utang, goalsnya adalah utang saya sebesar angka berapa lunas dengan mudah dan menyenangkan, gitu ya. Narasinya seperti itu, ya. Lalu goal-goal yang lain nanti ngikutin pola ini ya. Sekarang kita quantum jam ya. Sekarang teman-teman semua,
Ya, gimana Mbak? Kita mulai ya. Biar cepet ya. Oke, sekarang teman-teman buat video dalam pikiran. Ada nggak peristiwa yang membahagiakan teman-teman semua? Ada nggak satu peristiwa yang membahagiakan Mbak Dian selama hidupnya Mbak Dian? Misalnya melahirkan anak, teman-teman misalnya pas dapat bonus, dapat uang. Mbak Dian atau Bu Dian ada nggak peristiwa yang bikin seneng? Bu Dian ada nggak? Atau senang teman-teman? Ada. Izinkan hadir naik ke permukaan perasaan bahagia itu. Bayangkan dan rasakan sekarang. Oke. Udah kerasa Mbak Dian? Happy? Teman-teman happy? Mas Hengki happy? Mas Arjuna happy? Ya. Rasa bahagia ini adalah frekuensi tubuh teman-teman di judul di atas 200 kayak gini rasanya. Ya, sensasi tubuh di atas 200 tuh kayak gini. Happy, senang. Kayak gini nih rasanya. Ya. Frekuensi di atas 200 ini kan deket sama goal kita. Ya, sekarang kita quantum jam. Buat video dalam pikiran. Buat Mbak Fitri, buat Mbak tadi yang mau menikah, ya. Buat Bapak yang mau melunasi hutang, buat yang punya goals income di atas angka tertentu. Buat video dalam pikiran, itu sudah terjadi sekarang. Buat video. Kalau yang jodoh, video akad nikah. Ya, mata melihat, 5 panca inderanya bersensasi. Mata melihat proses pernikahan misalnya, atau yang punya utang, matanya melihat transaksi di bank, ada bukti sudah lunas, dipegang di tangan, misalnya dari teman atau dari bank atau dari siapa. Dan kalau yang goals uang, bayangkan di rekening banknya uang di atas 100 juta, di atas 300 juta, tergantung goal teman-teman, sudah ada. Buat video dalam pikiran, matanya melihat. Goalsnya udah ada, mata melihat, telinga mendengar. Kalau yang pernikahan mendengar, terima nikahnya, binti siapa gitu. Kalau yang utang, Pak, udah lunas ya Pak, makasih banyak ya Pak. Kalau yang goal duit, alhamdulillah udah masuk uang, dan goal yang lainnya. Ya, mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, wangi suasana di saat itu. Tangan meraba, mungkin yang menikah meraba kebayanya, lalu teraba juga dokumen pelunasan, teraba juga uangnya diambil di ATM, bayangkan. Tangan memegang, lalu hati bahagia banget. Buat video dalam pikiran, 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket Mars berupa rasa bahagia sekali, itu sudah terjadi di sekarang. Rasanya happy banget sudah terjadi saat ini. Bayangkan dan rasakan. Kalau udah selesai, kasih tahu aku. 227, senyum. 227, senyum. Teh, kalau goalnya lebih dari 2, bagaimana? Nanti, satu-satu sayang. Energinya dibutuhkan untuk satu dulu. Yang satu lagi besok. Yang satu lagi besok. 227, buat video dalam pikiran, 5 panca inderanya ajak merasakan itu nyata terjadi di sekarang. Terus melepasnya gimana Teh? Cara melepasnya Teh? Nanti ada pertanyaan dari aku. Rasakan dulu itu nyata di sekarang. Rasakan dulu nyata di sekarang. Rasakan happy-nya. Udah? Bahagianya dapat nggak? Udah? Udah dapat banget. Dapat banget, good. Kalau yang punya utang, yes, udah lunas Teh di sekarang gitu. Ya, lunas Teh sekarang gitu ya. Adem banget. Adem banget. Oke, teman-teman semua. Sekarang goalsnya teman-teman yang tadi mau nikah, utang lunas, income gede, boleh nggak dilepas? Nggak usah dipegangin, serahin sama semesta yang maha tahu jalannya. Boleh nggak dilepas, Mbak Fitri? Boleh Teh. Teh Febi. Teh Boleh. Febi. Teh. Bentar dulu, aku beresin satu-satu dulu. Boleh, Teh. Boleh dilepas ya? Mau nggak dilepas? Boleh. Mau. Kapan? Mau Teh. Kapan? Sekarang. Sekarang teman-teman bisa nggak teman-teman tetap berbahagia? Bisa nggak teman-teman tetap berbahagia? Ini terjadi atau belum terjadi? Bisa bahagia nggak? Bahagia Teh. Nanti malam 5 menit sebelum tidur ulang lagi ya. Nah. Iya Teh.
Siap teh. Nanti aku bagi ya teh. Adalah Teh. quantum jam. Ya, Teh, ya halo. silakan. Teh, aku ngebayangin udah bahagia gitu ya, udah masuk nih uang di rekening gitu, tapi kok mata nangis gitu loh. Gus, aku kalau quantum jam sampai nangis. Oh, Sampai nggak bisa ngebedain ini nyata atau enggak. Di iya, dalam kesadaran, di dalam yang tanpa batas, nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu, yang ada sekarang. Kamu dapetin rasanya sekarang, kamu buat Iya. data di laptop. Ketika data di laptop ada Iya. pernikahan, muncul pernikahan. Ketika data di laptop utang lunas, pasti itu hukum pasti. Itu hukum pasti. Karena ini quantum jam. Teh, Emang tadi gini ya, dua, Teh. dua ngelepasnya keinginan gimana, ya. Teh? Jadi aku Rasanya. tadi kebayangnya tuh dua keinginan tapi Tadi nangis kan ada gitu. pertanyaan, tadi kan pertanyaan ngelepasnya gimana? Tadi kan aku udah tanya, golnya mau nggak dilepas? Oh gitu aja. Jawab aja, mau. Oh jadi gitu aja mau gitu tahu. Itu aja. Membayangkannya itu loh teh. Apa nggak perlu dibayangkan? Nggak usah dibayangin. Oh. Yang penting kamu nggak perlu nanya-nanya, bisa nggak ya? Itu sama dengan cancel. Oh, Ya. oke. Ketika ada pertanyaan, mungkin nggak ya? Cancel itu. Nggak usah, kan kamu udah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Bisa nggak percaya sama itu? Yakin aja sama itu. Tahu nggak, 2019 kan hidup aku kayak yang aku ceritain tuh, 1,3 utang, nggak ada rumah, nggak ada mobil, nggak ada income, nggak ada suami, nggak ada. Di 2025 sekarang, rumah udah lebih dari 2, mobil udah lebih dari 3, income udah lebih dari 4, suami ada. Ikutin aja sih prototipe-nya, boleh nggak sih? Boleh. Kita on the way nyusul teteh ya. Boleh teh. Caranya gimana sih gitu? Ya, kan ini contohnya nggak hanya terjadi sama aku, sama 9 batch yang lain tuh yang udah testimoni di Ngaji Roso. Kan suka nonton kan? Teman-teman pada cerita, nonton kan? Nonton, Teh. yang itu tuh yang 30 miliar gitu. Iya. Yang Iya, satu nonton. kita jadi 1 M gitu. Itu kan bukan Izin. ngomong mereka itu. Karena udah cerita tanpa batas. Teh ini emang tangannya keringetan gini ya Teh. Ya, seru. Ya takutnya balik lagi emosinya itu Nggak gimana? apa- Jadi gini, kalau misalnya nanti rasa itu muncul, kamu cukup nanya gini, aku yang kesel ini atau aku yang sadar ya bahwa kesel ini ada? Udah gitu aja sayang. Ya, ketika ada rasa sedih, aku yang sedih ini atau aku yang sadar ya? Dah. Atau kalau susah, pakai awan hitam tadi. Bayangkan awan hitam keluar lewat pintu depan. Udah selesai. Terus Kalau dipelukin kamu sedih semua gitu ya lagi, teh ya. Ya, kalau kamu sedih lagi, ingat, mundur 1 langkah, kamu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Mundur 1 langkah, kamu adalah percikan semesta yang menyaksikan itu semua. Gitu ya. Nanti aku pasti akan ngingetin kok tiap hari ke grup apa yang harus kita lakukan, apa yang harus diingatkan, itu nanti di grup selama 30 hari, di tim nanti akan kirim, aku juga nanti akan info ke teman-teman. Aku lanjut dulu ya, materinya Harus ya. dipinggami teteh sampai 30 Ya, hari. Saya mau nanya teh. Ya, sampai 30 hari. Nanti pertanyaan terakhir, nanti materinya nggak selesai. Berikutnya adalah apa, Teh Febi? Berikutnya adalah alfa telepati. Pertanyaan terakhir nanti ya, karena ini materi belum selesai. Alfa telepati. Alfa telepati itu apa? Kita menyampaikan pesan kepada seseorang, ya, siapapun. Waktu itu ada kisah seorang ibu private ke aku, suaminya kabur 2 bulan, nggak WhatsApp, nggak telepon, nggak ada kabar. Dia ikut private untuk itu. Lalu keluar materi alfa telepati ini, aku kasih buat dia. Alfa telepati adalah menyampaikan pesan tanpa harus ngomong. Bayangkan, waktu itu aku bilang ke temenku, bayangkan suamimu ada di depanmu, lalu kasih jembatan penghubung antara kamu sama dia untuk menyampaikan pesan. Alfa telepati kuncinya, sampaikan pesan, berikan 10 keuntungan. Jadi waktu itu jam 10 pagi, alfa telepatiin suaminya dia. Bayangkan suaminya ada di depan dia, lalu dia bilang, suamiku pulang ya, aku sama anak-anak kangen. Kalau kamu pulang, aku kasih kamu 10 keuntungan. 1, aku akan setia sama kamu. 2, aku akan masakin kamu. 3, aku akan support kamu. 4, aku akan berbakti sama kamu. 5, aku akan setia sama kamu. Sampai 10. Waktu itu disampaikan 10 keuntungan, lalu dia bayangkan suaminya senyum, mengangguk, dan salaman setuju. Alfa telepati dilakukan jam 9, jam 5 sorenya suaminya telepon.
3 hari kemudian suaminya pulang. Ini powerful banget, teman-teman boleh coba. Buat yang lagi marahan, alfa telepati aja. Harus jam 9. Lanjut. Enggak. Pada saat kita santai aja. Sebenarnya kalau mau waktu paling manjur di waktu tidur, jam 10, jam 11, alfa telepatinya. Ini buat cowok-cowok, bisa buat klien-klien yang susah closing, alfa telepatiin. Buat buyer yang mau beli tanah, mau beli rumah, susah closingnya, alfa telepatiin aja. Ini alfa telepati pribadi, lalu ada alfa telepati massal. Alfa telepati massal apa? Misalnya Bu Dewi jualan skincare nih di Jakarta, misalnya pengen skincare-nya laku. Gambarin aja peta Jakarta, lalu ada payung gitu, ada pelangi. Lalu kasih pesan ke peta ini. Wahai seluruh masyarakat Jakarta yang perempuan yang pengen cantik, beli skincare-nya di aku ya. Kalau kalian beli skincare di aku kasih 10 keuntungan. Pertama, skincare-nya bagus, bersih, hasilnya bagus, BP POM, aman. 10 aja kasih. Ini berlaku untuk yang jual tanah, jual rumah, jual aset, apartemen, apapun. Bisa pakai alfa telepati massal. Ya. Itu alfa telepati berikutnya adalah sending love. Sending love itu apa? Sending love itu adalah memberikan cinta kepada orang lain. PR berikutnya adalah teman-teman tolong list nama-nama orang yang saat ini teman-teman nggak nyaman, kesel, benci, sebel. List nama-namanya. Mertua misal, kakak, bapak, siapa tuh aku nggak tahu. List. Setelah itu, bayangkan orang tersebut ada di depan teman-teman. Ini kalau teman-teman mau ngebuka abundant kelimpahan uang dan segalanya ya, harus memaafkan semua orang yang pernah hadir di dalam kehidupan kita. Lalu gambarkan dia ada di depan kita, lalu maafkan dia. Wahai mantanku misalnya, aku maafkan kamu, dan aku juga minta maaf. Maafkan aku karena aku nggak menyadari kamu selama ini sebenarnya adalah tukang pos yang menyampaikan pesan dari semesta. Aku maafkan kamu dan tolong maafkan aku. Setelah itu sending love. Sending love-in dia kayak gini. Bayangkan di hati kita tuh ada cinta, lalu cinta itu sorotkan ke dia. Sorotkan cinta ke dia, dia menjadi sehat, dia menjadi happy, dia menjadi berkelimpahan, urusannya lancar. Ketika kita sending love buat orang lain, sebenarnya kan kita bikin data nih di laptop kita, berupa cinta, berupa kebahagiaan, berupa kasih sayang, berupa kelancaran rezeki. Ketika data di sini adalah kebaikan, kelancaran rezeki, akan muncul apa di layar kehidupan kita? Akan muncul hal yang sama. Jadi sebenarnya pada saat kita sending love ke orang, kebaikan itu sama. Baliknya ke siapa? Ke kita. Betul. Betul. Ke kita sendiri ya. Lalu nanti lakukan sending love ini ke 10 orang di pagi hari. Nanti dipandu sama tim. Ya. Ke 10 orang di pagi hari nanti dipandu sama tim untuk proses sending love-nya. Setiap hari nanti tim akan kasih tahu. Berikutnya apalagi Teh Feby? Berikutnya siapin 3 buku. Buku pertama adalah buku syukur. Beli aja buku di toko buku 3 biji. Pertama buku syukur. Buku syukur itu isi pada saat malam hari. Arjuna isi. Ya Allah, aku senang banget tadi donasi yatim. Aku senang banget tadi aku ngasih uang ke ibu misalnya. Apa yang kamu syukuri dalam hari ini? Tulis, baca, bilang terima kasih. Pada saat kamu menutup hari, kamu menulis, kamu sedang membuat data di laptop. Untuk akhirnya mantul di realita. Ketika kamu bilang terima kasih, Allah akan memberikan terima kasih 10 kali lipat berupa uang yang banyak untuk kamu terima kasihin. Kalau mau buka pintu kelimpahan, buku syukur ini wajib dilakukan. Ya. Lalu kedua adalah buku data. Buku data itu apa? Kalau dulu misalnya Bu Yosefin atau Bu Ratu Lilis bilang, Teh Feby aku mau uang cuma dari kantor atau aku mau uang cuma dari suami. Itu kan dulu. Ya. Tapi sekarang dan seterusnya uang masuk dari banyak jalan tak terduga. Amin. Ya. Teh Feby kalau dulu aku mau masuk uang cuma dari bisnis kue, ya itu dulu. Mulai sekarang dan seterusnya uang masuk dari banyak jalan. 1000 pintu. Ya, itu buku data. Lalu misalnya data lamanya itu adalah Teh Feby aku kalau kehujanan teh suka sakit, ya itu dulu.
Kalau sekarang, ini narasinya ikutin aja ya. Tapi sekarang ketika aku kehujanan, rekening BCA aku nambah. Nanti hujan. Amin ya Allah. Dibalik semua ya Teh. Ya, pokoknya yang dirasakan ada limitasi, tulis di buku, ganti yang baru. Ya. Ya. Oke ya. Lalu berikutnya buku goals. Buku goals ya udah, teman-teman punya goal apa? Pernikahan di 2025 ini scriptingnya udah aku bikin, tinggal di copy paste aja. Oke? Pertanyaan nanti di belakang karena belum selesai. Berikutnya apalagi tuh Feby setelah buku? Berikutnya ini 30 hari daily routine habit di bulan Maret selama 30 hari. Apa aja? Pertama, terima semua kejadian dan lepasin emosi. Tadi udah tahu ya caranya ya. Clear ya? Mas Arjuna ya. Kalau ada goal, goalnya dilepas. Clear ya? Clear ya? Clear. Yang kedua, stay di ruang kelimpahan. Itu apa Teh Feby? Nanti aku kirimin alarm 1 jam sekali. Pada saat alarm itu bunyi, Mas Arjuna jadi versi aku adalah percikan semesta yang tanpa batas dan berkelimpahan. Makasih ya Allah hutangku lunas. Makasih ya Allah incomeku sudah 200 juta per bulan. Goalnya disebutin. Udah terjadi di sekarang. Itu stay di kelimpahan. Ya, mau pakai kalimat ini juga boleh. Bukankah saat ini udah kebebasan, udah bebas dari semua emosi? Bukankah saat ini sudah berkelimpahan? Udah berkelimpahan, udah ada semua. Semakin sering kita merasakan berkelimpahan, yang kita pancarkan judulnya kelimpahan. Yang dikasih apa? Itu yang dikasih. Keberlimpahan. Ya, itu stay di kelimpahan. Ini yang aku tulis semua udah aku praktekin ya teman-teman. Semuanya udah dipraktekin ya. Dan ada 30 manifestasi quantum gem aku terjadi semua 99,99%. Dan menyusul teman-teman di batch. Ini semua bukan teori, udah dipraktekin. Lalu berikutnya apa? 30 hari sadar nafas syukur. Apa tuh TVB 30 hari sadar nafas syukur? Ntar malam nih mau tidur. Bernapas tapi sadar gitu. Tarik nafas, energi tanpa batas masuk. Lalu buang napas, keresahan, ketakutan, kebingungan, keluar bersama nafas keluar. Tarik napas lagi masuk, energi tanpa batas masuk. Keluar napas, keresahan, ketakutan, kebingungan, keluar bersama nafas. Tarik lagi nafas. Keluarin lagi bagasi emosinya. Lalu katakan ini yang udah ditulis. Ya Allah, makasih atas nafas. Makasih atas hidup ini. Makasih orang-orang di sekeliling. Ada suami, ada anak mencintai aku. Makasih uang gak habis-habis setiap hari. Yang goals jodoh, makasih ya Allah aku menikah 2025. Yang utang, makasih ya Allah utang udah lunas. Yang goals finansial, makasih 100 juta per bulan sudah terjadi. Itu dilakukan mau tidur dan bangun tidur. Jadi pada saat mau tidur, sadar nafas syukur plus quantum gem, ya. Pada saat besok pagi bangun tidur, sadar nafas syukur plus doain 10 orang. Teman-teman yang punya goal sama gitu. Kan tahu tuh yang punya utang siapa, doain aja. Dia lancar, pakai quantum gem doainnya. Dia udah lancar rezekinya dan lain-lain gitu. Lalu, kalaupun itu semua dilakukan, kalau tabungan semesta kita kurang, biasanya susah terjadinya. Tabungan semesta itu apa? Amal soleh. Jadi kayak misalnya Arjunya atau Feby, aku mau ke BCA, mau ngambil uang 10 juta, balik lagi, Teh kok nggak ngambil ya? Arjuna, kamu punya saldo nggak di sana? Ada, Teh, berapa saldonya? 1 juta. Kamu mau bodor atau saldo 1 juta, pengen narik 10 juta, bisa? Tabungan semestanya tuh banyak, kemauan kamu banyak, pengen rumah, utang lunas, pengen cewek, pengen anak, pengen bisnis, berentetan 10. Tapi tabungan semestanya cuma 5. Kan ini pertukaran energi, ya. Tabungan semesta nggak harus uang. 1, bahagiakan orang lain. Bisa nggak kamu bahagiakan orang lain? Kedua, bisa nggak ringankan beban orang lain? 3, bisa nggak mudahkan urusan orang lain? Keempat, donasi kalau ada uang. Kelima, doain orang lain tapi pakai quantum gem, pakai bayangkan, rasakan, buat orang lain. Kelima, tolong orang lain kalau punya bisnis, punya apa, tolong mereka. Ini tabungan semesta. Gambar ya, itu tabungan semesta. Jadi kita rekap ya.
Simpulannya, kenali dirimu yang sudah tanpa batas. Clear ya, Mas Arjuna? Clear, teman-teman? Kedua, prasangka yang baik di atas rata-rata. Clear ya? Clear ya? Ketiga, terima semua realita dan lepaskan. Clear ya? Clear ya? Sadar nafas syukur tadi udah dicontohin. Quantum Gem udah dicontohin. Perbaikan mindset udah dicontohin. Sending love udah, tabungan semesta udah. Yang belum adalah sending love to universe. Sending love to universe gimana Teh Feby? Biasanya aku kalau mau tidur, aku tuh bayangin hari ini udah berbuat baik apa. Kita praktekin yuk, kita coba praktekin yuk. Teman-teman stop dulu sebentar, merem dulu sebentar. Bayangkan hari ini teman-teman berbuat baik apa. Ada amal soleh, ada orang yang ditolong. Bayangkan orang yang ditolong itu happy, wajahnya senyum. Ya, lalu bayangkan ada cinta yang besar di hati kita kayak diamond kayak gini. Lalu cinta yang besar di hati kita itu kayak ada vibrasi gitu. Dia melebar, membesar, kayak lingkaran membesar, 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 membesar. Lingkaran itu seperti cahaya matahari, dia membesar, melewati tubuh kita dan menyinari rumah kita. Pada saat cahaya itu menyinari rumah, menyentuh anak kita menjadi sehat, menjadi pintar, menjadi bahagia. Menyentuh pasangan kita menjadi berkelimpahan, masalah-masalahnya terurai, mendapat kesadaran, mendapat kebijaksanaan. Lalu melebar meluas seprovinsi Jakarta, seprovinsi kita, sepulau Jawa, se-Indonesia, membesar lagi sampai seluruh dunia. Dia melingkupi dan menyentuh tumbuhan, hewan, gunung, air. Energi tanpa batas ini meluas lagi sampai ke seluruh dunia dan semesta. Dan menyentuh semua makhluk, manusia, tumbuhan, hewan, jin, setan, semua terkena cahaya ini. Siapapun yang terkena cahaya ini, semua penderitaannya terangkat, semua deritanya terangkat, dan semua diliputi oleh cinta. Kita doakan cinta buat mereka, kita doakan semua masalah orang-orang ini terangkat, kebahagiaan buat mereka, kesehatan buat mereka semua, kelimpahan dan ketenangan, kebebasan dari penderitaan dan kebahagiaan. Lalu energi cinta ini dari semesta balik lagi ke bumi, ke Indonesia, ke kota kita, ke rumah kita, dan ke hati kita. Saat balik lagi ke hati kita menjadi lega, menjadi bahagia, menjadi happy, dan kita tidur di malam ini dengan rasa bahagia penuh cinta. Dan besok paginya kita bangun dengan semangat cinta tanpa batas untuk banyak berbuat baik untuk orang lain. Sending love jadi malam-malam ya sebelum tidur ya? Yes. Dan itu tabungan semesta paling tinggi karena kita tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi mendoakan semesta. Keren, luar biasa. Itu adalah tabungan semesta paling indah karena nggak ada ego kita di situ. Tapi narasi itu bisa dikirimkan ke peserta? Boleh. Nanti kita kirim ke batch 10, oke? Dan selesai materi kita. Ada pertanyaan 2? Oke, Mas yang udah raise hand. Materinya dikirim nanti Teh ya? Oh dong. PDF-nya dikirim. Iya, yang raise hand dulu ya, Mas Hengki silahkan. Aku sih cuma mau makasih. Sebenarnya posisinya kan udah ikut ngaji Rasul spesial tanggal 3. Oke. Aku sebelumnya orderanku di toko 1, 2, 3 per hari. Oke. Stokku ada 500, tapi di tanggal 5 habis. Wow, keren. Aku mau juga dong, Teh. Yang kamu lakukan apa? Sampai habis dan keren gitu. Sending love. Sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur setiap sholat. Happy aja. Tapi sekarang stoknya kan lagi kosong nih. Dari tanggal 5 aku nggak ada stok. Udah bodo amat aja. Jalan happy aja. Tapi rezeki ada aja kok. Kamu quantum jamin aja. Quantum jamin lalu lepasin. Iya, selalu aku lakuin kok.
Ya, kuncinya adalah konstan happy, Iya, karena betul. kita udah yang tanpa batas. Sama aku selalu tulis di handphone, dijadiin wallpaper. Oh, good. Masih. Thank you, Henky. Thank you, Kamu nanti thank you. WhatsApp Mas Hendra ya. Biar Oke, jadi udah aku WhatsApp. Pas Ya, tanggal thank you. 4 aku langsung WhatsApp. Aku berterima kasih sekali karena stres banget ya, sumpah, stres sekali. Mau lebaran, mau ini, teman-temanku bilang produkku udah nggak winning, udah jelek, udah nggak ada peminat lah. Aku down juga sih, sempat down sih. Tapi pas sebelum tanggal 3 kok mulai ada kenaikan. Apa ini ya tanda-tandanya ya, aku bilang. Pas tanggal 3, pas event Shopee pula, karena event tanggal 22 nggak nyampe 50 piece pun nggak nyampe 30 dari 3 tokoku. Ternyata 500 piece habis dalam 2 hari. Good. Terus praktek dan jadi inspirasi Siap. buat teman-teman batch 10. Siap. Oke, next. Ibu Yovelin, open mic. Iya, sayang. Ibu Yovelin. Ntar dulu, Ibu Yovelin dulu. Silakan, Bu, open mic. Udah bisa open mic, Bu? Open mic? Belum. Oke, yang udah bisa dulu siapa? Nanya dulu. Iya, Mbak Ratu. Oke, Mbak Ratu gimana? Cara ngelepasinnya tuh gimana ya feel-nya Teh? Kalau misalnya kita udah ngebayangin semua, terus ngelepasinnya tuh gimana? Segampang gini, ini ada pulpen. Anggap tangan kamu ini adalah diri kamu, pulpen ini emosi. Segampang ini, mau nggak dilepas? Mau. Screenshotnya tadi juga dikirim. Segampang itu, bayangin aja gitu. Hanya sebuah keputusan, kamu mau ngelepas atau enggak. Kalau kamu bilang lepas, dia begini doang. Gampang atau susah? Gampang. Ya, gampang sih. Ya, kayak gitu aja. Cukup tanya jawab itu. Oke? Ya, makasih Teh. Nanti kita bisa whatsappan. Oke, next. Kita makasih, Teh. tutup nanti di jam 11 ya. Soalnya aku masih ngasih ASI baby. Saya Teh. Ya, Mau tanya teh? boleh. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Siapa Teh? Abdullah dulu. Iya, saya berarti. Maaf ya silakan, Teh, Umu ini Abdullah. masih Iya. close kamera. Boleh nggak apa-apa, silakan. Yang alfa telepati tadi kan misalnya kita mau nyambung dengan orang, tapi misalnya kita pengen agar orang itu tuh nggak sering-sering datang karena kita agak terganggu gitu, ke trigger, itu bisa nggak? Bisa. Alfa telepati. Oh, jadi nggak mesti untuk mengundang ya, untuk agar orang nggak datang juga Bisa. boleh. Bisa. Oh, ya, terima Bisa. kasih Teh, Bisa. itu aja. Sama-sama. Oke, siapa lagi? Ya, Teh. ya, Mbak Saya, apa, Teh. Mas siapa nih? Zoom user, siapa tuh Zoom user? Ya Mas, namanya siapa? Namanya siapa Zoom user? Roza, Mbak. Siapa namanya? Roza. Rozak. Oke, gimana pertanyaannya? Ah, Mbak, itu ayahnya Ayu Ting Ting. Oke, Mas Rozak. Oke, gimana? Makasih Mbak. Mbak, Ya. pertama-tama makasih banget ngelihat channel Ngaji Roso, terus tiba-tiba ngelihat kan suka banyak yang aneh-aneh tuh ya di Ngaji Roso ya. Terus tiba-tiba ada video Mbak Feby kemarin itu akhir tahun, kan posisinya aku tukang bangunan nih. Kemarin ngebangun rumah sama villa, lumayan nilainya, tapi zong karena minus 100 juta lebih. Ya. Terus setelah itu tuh aku tiba-tiba sakit, koma. Oh, oke. Sakit koma 3 hari, terus akhirnya bangun dan dinyatakan diabetes lah, apalah dan sebagainya. Tapi setelah itu seminggu aku mulai ngikutin TVB, akhirnya aku lepas insulin dari dokter dan sekarang normal lagi. Terus tiba-tiba kan terus karena mikirnya udah negatif gitu ya, karena minus itu gitu, minus akhirnya rugi lah gitu. Terus tiba-tiba aku ngeliat TVB terus muncul lagi kepercayaan diri gitu ya, positif, energi positif, akhirnya tiba-tiba datang lagi tuh Mbak, yang tadinya udah nggak kepikiran ada proyek-proyek lagi gitu, kasihan sama pegawai-pegawai. Terus akhirnya tiba-tiba datang lagi gitu. Sempat merinding sih di saat pas mau bulan puasa udah nggak ada
project, terus tiba-tiba ada project yang seorang itu tiba-tiba 2 rumahnya itu langsung sekaligus direnov dan dibangun sama aku gitu. Jadi sekarang tuh aku bahagia karena menjelang gajian sama THR. Jadi terima kasih Mbak Feby. Feby, hatur nuhun pisan. Ya Allah, alhamdulillah kita akan berkomunikasi terus selama 30 hari. Ini ada pertanyaan. Feby, sending love bagi yang sudah meninggal bisa nggak ya? Bisa banget, bisa banget. Sebenarnya kan masih ada. Ini tunggu, ada pertanyaan. Teh Feby, cara rilis sakit patah tulang gimana? Di batch 7 waktu itu ada satu orang ibu, dia harus berangkat ke Mesir, akhirnya berangkat ke masjid. Anaknya itu kecelakaan, kepalanya rusak, kakinya patah banyak, dan anak itu koma. Ibunya belajar seperti ini, dan di kelas kita sending love bareng-bareng untuk anak itu biar bangun. Kondisi patahnya tuh banyak banget, dan ibu itu pengen bisa anak itu pulang. Tapi kelihatannya nggak mungkin, karena gimana mau pulang kalau kondisinya semuanya patahnya banyak gitu. Tapi di sending love-in terus sama ibunya, di Quantum Jamin sama ibunya, tabungan semesta. Anak itu udah pulang loh. Anak itu pulang dan udah ada di Indonesia dan sekarang lagi belajar jalan. Nanti kalau mau aku kasih nomor teleponnya. Luar biasa. Itu it's so amazing, unpredictable pokoknya. Banyak yang amazing deh pokoknya pakai energi. Ya, algoritma semesta ya Teh. Ya, betul. Ibunya maaf ketinggalan. Ibunya kacamata kuda banget. Jadi anaknya tuh udah dinyatakan meninggal ketika koma di Mesir. Dia berangkat dari Indonesia ke Mesir tuh udah dinyatakan meninggal. Tapi waktu itu masih dalam judul koma. Pada saat ikut kelas ibunya tuh nangis-nangis. Kita sanding love aja, kacamata kuda aja. Hasilnya kita ya nggak tahu, kita lepasin. Tapi di titik kemarin dia telepon aku lagi, terima kasih banyak Teh Feby, anak ini udah mau belajar jalan dan progresnya bagus. Jadi tulangnya itu, jadi kan aku bikin yang tadi itu loh. Jadi untuk semua yang sakit, sadar nafas syukurnya gini. Tarik nafas, energi tanpa batas masuk. Energi tanpa batas masuk itu, bayangin aja di dalam video, aku tuh cuma ngebayangin di dalam video dalam pikiran aku, anak itu tulangnya patah. Aku bayangin dia nyambung lagi gini tuh, pennya nyambung, melebur lagi gitu loh. Dan itu Iya, aku juga nggak mau ituin diagnosa dokter, jadinya. nggak usah. Ingat kamu bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi. Kamu yang tanpa batas, percikan ruh Tuhan yang sudah berkelimpahan. Udah itu aja ingat. Oh ya, simpel ya. Nanya dong. Ya, boleh. Teh, aku kan tadi ke pasar Kebayoran Lama, terus ke toilet, terus ada bapak-bapak bersihin toilet. Terus delay. Teh Feby, aku saja Teh. Iya boleh, menunggu delay. Gimana? Nah, berapa lama kita butuh membuang bagasi-bagasi emosi itu? Rismaira Teh. Oke. Berapa lama? Umur ibu berapa? Kira-kira bagasi 52. emosinya lapisan. Udah lama sekali. 52. 52, oke. Kalau ibu rajin, maksimal sebulan beres. Tapi ibu yang 69 tahun itu cuma butuh waktu 2 minggu. Tapi orang per orang kan beda gitu. Orang per orang beda. Aku nggak tahu. Cuma kalau data historis, aku butuh waktu sebulan buat rilis. Aku. Tapi teman-teman yang lain kan udah dikasih caranya. Kalau stay aja jadi yang tanpa batas mundur 1 langkah. Seperti yang tadi aku cerita. Dari pengalaman yang 69 tahun itu cuma 2 minggu. Tapi aku nggak tahu ibu gitu. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Oke? Ya, Rina. 2 menit lagi. Nanti dengan Rina. Kalau pasangan Tanya, gimana? Ayo Nanya Teh. Nanya. Halo. Iya, siapa dulu nih? Ibu Nawang. Bu Nawang, Bu Nawang gimana Bu Nawang? Ya, terima kasih Teh Feby. Kemarin saya ikut yang tanggal 3 Maret. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Teh, saya mempraktekkan untuk Quantum Jam dan anak saya diterima masuk kuliah. Padahal baru ujian ini sama kelas 3. Pertamanya agak-agak pesimis ya, tapi Quantum Jam beberapa malam gitu dan alhamdulillah kemarin pengumuman dapat. Ya. Terus ini saya mau tanya, Teh,
Ya. Untuk kita untuk stay di kelimpahan kan nanti TVP mau ngirimkan alarm gitu ya. Aku kirim. Betul. Nah itu kalau goal kita ada beberapa, boleh nggak dalam sehari itu bergantian? Misalnya ada finansial, kemudian nanti lunas hutang misalnya seperti itu. Jeda sehari aja. Hari ini lunas hutang, besok finansial, besok apa. Tapi pada saat alarm itu bunyi boleh disebutin kayak makasih aku sudah menikah, makasih hutangku lunas, makasih income sudah masuk, itu boleh. Tapi kalau quantum jamnya yang beda hari. Ya, baik, gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan selalu. Mas Hendar, aku izin ya udah jam 11. Baik, terima kasih. Kasih TVP, Mas Hendra. Data pertanyaan teman-teman ya. Love you, Teh. Love you, Teh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, TVB. Terima kasih, Mas Hendra. Semuanya.